Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatrohim dari Program Studi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan Politeknik Surian dengan NIM 2154311010006 angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyiapan lahan pada tanaman karet. Materi pertama yaitu tentang desain kebun. Desain kebun merupakan salah satu hal yang sangat penting yang mendasar dalam pembuatan kebun. Di dalam desain kebun kita harus memperhatikan dua, yaitu yang pertama ada jalan utama dan yang kedua ada jalan kontrol. Jalan utama kebun atau main road merupakan jalan yang menghubungkan antara satu afdeling dengan afdeling lainnya, maupun dari afdeling yang menghubungkan langsung ke pedagang pengepul, atau dengan jalan luas atau umum dengan lebar 6-8 meter. Yang kedua yaitu jalan kontrol atau control road, yaitu jalan yang terdapat di setiap blok yang berfungsi untuk memudahkan pengontrolan area pada tiap blok dan sebagai batas pemisah antara blok tanaman dengan lebar jalan kurang lebih 4-5 meter. Selanjutnya yaitu pembukaan lahan. Dalam pembukaan lahan itu terdapat dua kondisi. Yang pertama itu adalah lahan bervegetasi hutan sekunder atau eks tanaman karet, dan kondisi kedua yaitu lahan bervegetasi alang-alang. Di setiap kondisi ini terdapat dua cara pembukaan lahan, yaitu mekanis maupun kimia. Pembukaan lahan bervegetasi hutan sekunder atau eks tanaman karet secara mekanis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pohon-pohon yang mengganggu ditebang atau ditumbangkan. Dilanjutkan dengan penumbangan pohon dilakukan dengan arah yang teratur agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan selanjutnya. Pohon yang telah tumbang segera dipotong dengan panjang sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Bagian-bagian cabang dan ranting yang masih tertinggal dipotong lebih pendek untuk memudahkan pengumpulan pada jalur yang telah ditetapkan. Sambil menunggu pekerjaan memotong ranting yang tersisa, pekerjaan dilanjutkan dengan membongkar tunggul yang masih tersisa di lapangan. Semua tunggul yang telah dibongkar bersama dengan sisa cabang dan ranting dibersihkan dengan cara dirumpuk atau dikumpulkan. Hasil rumpukan agar terkena sinar matahari sebanyak-banyaknya sehingga cepat kering. Jarak antara tumpukan kayu karet diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pekerjaan pengolahan tanah dan tumpang tindih dengan barisan tanaman. Yang kedelapan yaitu khusus untuk area peremajaan, tunggul kayu dan seluruh perakaran mutlak dan harus dibuang dan diangkat untuk mencegah tumbuhnya jamur akar putih atau JAP, minimal tunggul yang berdekatan dengan tanaman baru. Yang kesembilan yaitu pembongkaran atau penebangan habis seluruh tanaman yang tumbuh atau land clearing. Yang dianjurkan adalah penggunaan lahan tanpa bakar atau zero burning. Selanjutnya, pembukaan lahan bervegetasi hutan sekunder atau eks tanaman karet secara kimiawi dapat dilakukan dengan yang pertama, penumbangan pohon dilakukan dengan kapak ataupun chainsaw pada ketinggian 50 cm dari permukaan tanah. Sisa tunggul dimanfaatkan untuk memudahkan dalam proses peracunan tunggul pohon. Apabila dijumpai tanaman yang terserang penyakit JAP, segera dilakukan pembongkaran tunggul beserta akar-akarnya. Bagian-bagian tersebut dikumpulkan dan dibakar habis agar tidak menjadi inang jamur akar putih bagi tanaman karet muda yang akan ditanam. Yang ketiga yaitu pelumasan, diberikan pada bagian tunggul yang kulitnya sudah dikupas secara merata. Cara ini hanya efektif apabila dilakukan pada tunggul kayu karet yang masih segar atau hidup. Selanjutnya adalah pembukaan lahan bervegetasi alang-alang secara mekanis. Yang dapat dilakukan ialah pohon-pohon kecil yang berdiameter kurang dari 10 cm ditebas dan tunggulnya dibongkar. Dilanjutkan dengan pembajakan menggunakan traktor 2-3 kali dengan tenggang waktu 1 bulan.
sambil dibersihkan dari sisa potongan akar tumbuhan. Setelahnya didiamkan 2 minggu. Lahan digaru 1-2 kali hingga merata. Selanjutnya, cara ini diterapkan pada lahan yang datar atau kemiringan 0-15%. Lapisan oleh tanah cukup tebal, lebih 10 cm, dan tidak berbatu. Selanjutnya itu adalah pembukaan lahan bervegetasi alang-alang secara kimiawi. Pembukaan ini dapat dilakukan dengan yang pertama, alang-alang ideal adalah yang dewasa, tinggi antara kurang lebih 50 cm dan belum berbunga. Bila alang-alang sudah tua dan daunnya sudah mengering, maka sebaiknya ditebas dulu. Agar efektivitas penyemprotan dapat tercapai dengan baik, disarankan agar kondisi daun alang-alang yang disemprot masih muda. Apabila kondisi daun sudah tua, dilakukan pembabatan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah daun muda tumbuh, tindakan penyemprotan baru dapat dilakukan kembali. Selain faktor umur daun, efektivitas penyemprotan alang-alang juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Keberhasilan penyemprotan akan tinggi apabila dalam waktu 4-6 jam setelah penyemprotan herbisida tidak turun hujan. Apabila dalam kurun waktu tersebut terjadi hujan, maka penyemprotan harus diulangi kembali. Setelah dilakukan pembukaan lahan, maka dapat kita lakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah ripping, yang kedua meluku, dan yang ketiga adalah merajang. Yang pertama adalah ripping. Ripping adalah proses mengeluarkan sisa tanaman, terutama bagian perakaran yang masih terkubur di dalam tanah. Alat yang digunakan dalam ripping adalah traktor rantai D6 atau D8 yang dilengkapi dengan ripper toad, bergigi tunggal single shank maupun bergigi 3 multi shank dan dozer. Gambar pada bagian kanan PowerPoint ini merupakan ripper toad bergigi 3 atau multi shank. Yang kedua adalah meluku. Alat yang digunakan pada proses ini adalah traktor ban yang dilengkapi dengan disc plow berdiameter 25 inch. Tujuan dari prosesnya adalah membalik tanah dan meratakan tanah. Yang terakhir adalah merajang. Selain menghancurkan bongkah, harrowing juga bertujuan untuk meratakan tanah, sehingga mempermudah dalam pemancangan dan penanaman. Alat yang digunakan adalah traktor ban yang dilengkapi dengan disc harrow. Thank you. Itulah presentasi dari saya mengenai pembukaan lahan tanaman karet. Saya Fatur Rahim. Terima kasih.